Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nafisa Abida dengan NIM 230105017 akan mempresentasikan berita yang dikeluarkan oleh kabarindah.com yang berjudul bukan sekedar fatwa, alasan medis dibalik ketegasan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap rokok. Fatwa haram rokok oleh Majelis Tarjih dan Tardid PP Muhammadiyah putusan nomor 6 S garis miring SM garis miring MTT garis miring 3 garis miring 2010 merupakan keputusan yang didasarkan pada integrasi antara dalil agama dan bukti ilmiah yang kuat dari sisi medis. Rokok mengandung lebih dari 7.000 senyawa kimia termasuk nikotin, tar, karbon monoksida, dan berbagai karsinogen yang masuk ke dalam tubuh melalui proses inhalasi. Setelah terhirup, zat-zat ini mengalami proses toksikokinetik melalui absorpsi di epitel saluran nafas dan alveolus paru, lalu didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Di metabolisme terutama di hati oleh enzim sitokrom P450 serta diekspresikan melalui urin, feses, dan udara pernapasan. Secara mekanisme molekuler, bahaya rokok diinisiasi oleh tingginya konsentrasi reaktif oksigen spesies atau ROS yang memicu stres oksidatif masif di dalam sel. ROS ini mengaktifkan kompleks protein faktor transkripsi nuklear faktor kappa B, NF, KB yang kemudian memerintahkan transkripsi DNA untuk memproduksi sitokin proinflamasi secara tidak terkendali, sehingga menciptakan peradangan kronis yang mendasari penyakit seperti PPOK dan aterosklerosis. Lebih jauh lagi, senyawa karsinogenik seperti PAH dan NNK mengalami aktivasi metabolik oleh enzim sitokrom P450 menjadi bentuk elektrofilik yang sangat reaktif yang kemudian berikatan langsung secara kovalen pada basa DNA membentuk DNA edak. Jika mekanisme perbaikan DNA atau DNA repair gagal, hal ini memicu mutasi permanen pada gen tumor supresor krusial seperti P53 dan mengaktifkan onkogen keras yang mengakibatkan hilangnya kontrol siklus sel dan kegagalan apoptosis sehingga sel abnormal membelah tanpa kendali menjadi kanker paru-paru, jalur karsinogenesis. Selain itu, racun seperti nikotin dan logam berat kadmium menyerang mitokondria selaku pembangkit energi sel dengan mengganggu rantai transport elektron yang menyebabkan penurunan drastis produksi ATP serta memicu kebocoran membran mitokondria. Pelepasan protein sitokrom C ke dalam sitoplasma akibat kebocoran tersebut langsung mengaktifkan kaskade enzim caspase 9 dan caspase 3 melalui jalur apoptosis intrinsik yang memaksa sel sehat, terutama sel endotel pembuluh darah dan sel epitel alveolar untuk melakukan bunuh diri massal. Kondisi ini menyebabkan disfungsi mitokondria sistemik yang menjadi pemicu utama serangan jantung, stroke, dan kerusakan jaringan fatal. Melihat besarnya dampak medis ini, Muhammadiyah menerapkan pendekatan hukum yang komprehensif menggunakan metode bayani untuk mengkategorikan rokok sebagai kabait atau perbuatan buruk atau menjijikan berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Pendekatan taklili analogi atau kias dengan menyamakan rokok dengan racun yang merusak fisik berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 serta pendekatan istislahi yang berlandaskan prinsip Maqasaid Asy-Syariah untuk melindungi kemanusiaan. Sebagai tindak lanjut nyata, Muhammadiyah melalui lembaga kesehatan, rumah sakit, serta organisasi otonom seperti IPM, IMM, dan Nasyiatul Aisyah aktif menerapkan kebijakan area tanpa rokok atau KTR, memberikan layanan konseling berhenti merokok, dan mengedukasi generasi muda untuk terlepas dari ketergantungan nikotin guna mewujudkan generasi yang sehat dan produktif. Mungkin sekian presentasi berita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.